Oke, halo semua, apa kabar? Kedengeran ya? Lagi, Pak. Pagi semua. Sebelum kita mulai kuliah, mari sama-sama kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Kita berdoa semoga kita semua sehat selalu, diberkati dan dalam lindungannya. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih sudah join pagi-pagi ya hari Sabtu. Semoga ilmu atau sharing nanti yang saya sampaikan bisa bermanfaat atau ya membuka keingintahuan lebih lanjut dari teman-teman semuanya. Saya Galih Nugroho. Waktu itu kita pernah ya saya pernah ngisi juga waktu
kuliah yang di sebelum UTS ya, yang terkait sama operation. Nah, hari ini kita mau ngobrol terkait sama sharing ekonomi. Ya, eh, kira-kira ada yang udah tahu belum sharing ekonomi itu apa? Siapa yang mau kasih komen? Atau ada yang udah pernah baca? Halo, suara saya kedengeran ya? Coba Mbak Kezia, Evelyn, pernah dengar sharing ekonomi nggak? Iya, Pak. Pernah? Cuma dengar selintas-lintas doang. Oh, yang Ya. didengar apa? Apa ya, Pak? Saya lupa, Pak. Oh, lupa ya. Oke. Kita ini masih ada yang ditunggu lagi nggak ya? Kayaknya udah cukup komplit ya kayaknya ya. Baik, kita mulai langsung ya. Jadi hari ini menu kita pertama nanti saya akan jelasin tentang sharing ekonomi. Kemudian kategori-kategorinya tuh ada apa aja sih sharing ekonomi. Kemudian buat bisnis tuh apa? Nah, ini kan menarik ya teman-teman diminta. Nah, ini nanti saya sekalian kasih sedikit bocoran buat UAS. Jadi nanti teman-teman diminta untuk apa namanya memikirkan kira-kira ide apa terkait share dan terkait COVID-19 bagi bisnis yang teman buat ya. Nah, ini nanti terakhir kita juga ngobrol terkait apa namanya respon sharing ekonomi, kemudian bagaimana bisnis kita terhadap COVID-19 gitu ya. Baik, kita langsung mulai dulu sharing ekonomi ya. Ini ada sedikit video, coba dicek dulu kedengaran ya suaranya. Kedengeran, Pak. Kedengeran ya, oke. Sebenarnya suaranya kayaknya mungkin cuma ya, gitu ya. Jadi sharing ekonomi sebenarnya ini bagian dari economic model ya. Jadi model ekonomi, model bisnis gitu ya, menggunakan information technology. Jadi pakai IT gitu ya. Kemudian untuk menyediakan setiap individu dengan informasi sehingga dia bisa mengoptimasi resource yang dia punya gitu ya, lewat ya saling memanfaatkan akses atau kelebihan kapasitas yang dia punya atau kelebihan service yang dia punya gitu ya. Nah, kalau begini jadi lebih clear ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti punya let's say misalnya
punya kelebihan space, kemudian nanti disewakan, kemudian punya kelebihan kapasitas produksi, kemudian nanti bisa kita sebut namanya dimaklonkan atau biasanya disebut toll manufacturer gitu ya. Nah itu jadi kayak tukang jahit gitu ya. Jadi bahan bakunya kita kirim, mereka produksi, kemudian nanti kita terima, kita yang jualin gitu ya. Nah itu juga salah satu bentuk ya mungkin dari zaman dulu sudah ada gitu ya. Kita saling pinjam meminjam, saling kalau ada mungkin kalau zaman dulu ya kita beli buku satu tapi nanti keliling tuh ke teman-teman gitu ya, terutama komik mungkin zaman dulu ya. Saya ingat banget waktu dulu misalnya baca komik Conan, Kung Fu Boy gitu ya, pasti dari minjem temen aja gitu, nggak usah beli sendiri gitu ya. Nah contohnya lagi misalnya yang buat ibu-ibu gitu ya, itu apa namanya pasti akan sangat berguna. Misalnya kita just minjem atau sewa kulkas untuk ASI gitu ya, atau misalnya minjem mainan anak gitu ya, atau sewa mainan anak dalam durasi sebentar gitu ya. Karena anak kan cepat bosan, tumbuh kembangnya cepat segala macam gitu ya. Nah itu semua yang tadinya dari dulu sudah ada gitu ya, kemudian dikemas dengan balutan information technology sehingga dikemas juga akhirnya orang-orang menamakan menjadi sharing economy gitu ya. Jadi itu definisi itu ada yang benar-benar true sharing, ada yang namanya pseudo sharing. Nah, kita kalau namanya true sharing, ya itu berarti benar-benar memang membantu untuk bikin personal relationship gitu ya, atau ya sesama anggota komunitas itu biasanya true sharing tuh gitu ya. Jadi kayak misalnya tadi saya bilang komunitas mamah-mamah gitu ya, nanti yang satu setelah hamil, kemudian nanti baju-bajunya yang udah nggak kepake nanti dilungsurin ke ibu berikutnya gitu dan lain sebagainya gitu ya. Itu atau tadi yang saya bilang misalnya buku gitu ya, kita satu geng beli bukunya beda-beda, kemudian nanti saling sharing. Nah itu true sharing gitu ya. Kita secara ya memang itu secara apa namanya dari zaman dulu sampai sekarang itu memang sudah ada gitu ya, true sharing. Nah kemudian yang berikutnya yang itu namanya pseudo sharing itu atau collaborative consumption, atau dalam hal ini ya mencari bisnis di sharing economy itu. Jadi orang sengaja beli banyak untuk disewain, atau orang sengaja bikin kamar banyak untuk disewain, atau orang bikin sengaja kapasitasnya produksinya digedein supaya bisa disewain gitu ya. Jadi apa namanya yang contohnya yang Airbnb kan dulu juga begitu ya. Jadi awalnya mungkin idenya manfaatin ruangan yang kosong karena misalnya anaknya udah pada gede gitu ya. Tapi lama kelamaan kok menguntungkan gitu ya. Akhirnya dia bikin kamar untuk disewain gitu ya. Itu sudah disebut sebagai pseudo sharing, atau ya memang sudah relationship-nya sudah komersial gitu ya, sudah apa namanya ya sudah komersil gitu ya, jadi nggak benar-benar murni tulus gitu ya. Nah tadi kita bilang pseudo sharing ini disebut biasanya juga nanti kalau teman-teman baca disebut collaborative consumption. Jadi memang apa namanya ini konsep dua tipe yang berbeda ya. Nah, sharing ekonomi bisa nggak kalau di true sharing juga? Ya bisa juga gitu ya, karena apa namanya? Cuma yang membedakan adalah motivasinya, gitu ya. Nah, collaborative consumption business model
biasanya lebih cenderung tadi saya bilang lebih ke kanan ya. Jadi kalau yang ke kiri true sharing itu lebih apa namanya? Ya memang hanya sifatnya membantu, nggak cari untung gitu ya. Ya emang just ngebantu. Tapi kalau udah motivasinya sudah ekonomi dan sebagainya itu udah masuk ke pseudo sharing gitu ya. Nah, ini ada hasil evolusi dari apa namanya kolaboratif ekonomi adalah revolusi dari sebelumnya customer experience, kemudian sebelumnya lagi adalah brand experience gitu ya. Nah, makin ke sini gitu ya, semakin ke kanan eranya waktu zaman brand, company bisa mendrive sesuatu gitu ya, menciptakan sesuatu, kemudian apa namanya dia meng-create brandnya seperti apa, kemudian orang-orang menerima begitu saja gitu ya. Kemudian masuk era di mana kebebasan berpendapat, kebebasan mengeluarkan apa namanya, mengeluarkan cuitan, mengeluarkan status gitu ya di sosial media itu menjadi experience yang baru gitu ya. Kita jadi lebih percaya sama omongan teman kita dibandingkan dengan apa yang diomongin sama perusahaan gitu ya. Nah, semakin ke sini kemudian masuk ke era yang disebut di jurnal ini disebut kolaboratif ekonomi era ya. Jadi dengan adanya sosial media, kemudian sistem payment yang lebih merata, kita bisa payment gampang banget gitu ya, nggak perlu pakai uang fisik segala macam gitu ya. Nah ini membuat antar kita pun gitu ya, antar sesama komunitas kita bisa saling membentuk ya maksudnya salah satu brand tertentu kemudian uh, bisa saling menggerakkan perekonomian di antara kita gitu ya. Even misalnya di dalam satu kelas gitu ya, kalau zaman dulu kuliah itu pasti kalau dapat kuliah pagi jarang yang sarapan tuh ya. Nah, biasanya, nah itu juga apa namanya dalam skup yang kecil, nah itu antar mahasiswa itu bisa saling jualan gitu ya. Dan itu memang apa namanya eh, apa eh, iya, jadi ada satu aktivitas ekonomi yang ada di satu komunitas itu gitu ya. Kemudian eh, antar antar customer gitu ya itu juga saling bisa tukar menukar resource gitu ya misalnya saya punya kelebihan baju ini kayaknya ada yang masuk kemudian ada uh, yang satu lagi kelebihan apa namanya kelebihan buku yang satu lagi misalnya kelebihan mesin printer dan lain sebagainya. Nah itu dalam satu komunitas itu bisa saling barter, bisa saling apa namanya, saling bertukar uh, service atau bertukar sesuatu gitu ya di dalam komunitas tersebut. Nah, kenapa kolaboratif atau kolaboratif ekonomi atau apa namanya sharing ekonomi ini sekarang makin lama makin besar orang mau masuk ikut di dalam itu gitu ya karena ada 3 driver utama di sini disebutkan ya yang pertama ada secara sosial kemudian yang kedua secara ekonomi yang ketiga teknologi ya nah ketiganya ini jadi dia membuat kolaboratif ekonomi atau sharing ekonomi ini menjadi semakin apa ya semakin banyak gitu ya semakin banyak dilakukan ya populasi kita makin lama kemudian isu lingkungan itu juga sangat contohnya isu lingkungan adalah misalnya ya daripada kita sharing gitu ya atau kita ikut saling sharing kemudian misalnya kenapa daripada kita buat apa namanya rumah yang besar-besar masing-masing gitu ya. Kenapa kita nggak just
bikin rumah satu atau bikin satu flat gitu ya, kemudian kita sharing rame-rame dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian desire for community ini, jadi makin ke sini tingkat kita merasa sebagai makhluk sosial itu juga semakin tinggi ya. Kemudian secara ekonomi itu juga monetize ya. Jadi ada inventory atau ada sesuatu yang apa namanya yang berlebih, kapasitas yang berlebih. Nah, kita ingin manfaatkan supaya nggak idle gitu ya. Kemudian apa namanya ownership itu sekarang juga jadi nggak terlalu penting gitu ya. Sekarang even kalau kita mau tampil mahal, misalnya pas arisan dan lain sebagainya, kita tinggal sewa aja baju, tinggal sewa tas yang mahal, kemudian kita pakai beberapa jam, nanti habis itu kita balikin lagi gitu ya. Jadi nggak perlu punya gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian secara teknologi, ya makin ke sini teknologi makin mudah ya, secara social networking kita jadi semakin terhubung gitu ya. Kemudian mobile device sudah semuanya sudah semua ya hampir seluruh orang gitu ya pasti punya mobile device. Kemudian payment sistemnya sekarang juga lebih mudah gitu ya, tinggal ya kita sebenarnya hampir jarang banget pakai uang fisik ya, apalagi sekarang lagi masa pandemi begini, orang jadi lebih menghindari kontak uang fisik gitu ya, pakainya selalu ya tinggal transfer atau pakai e-money atau pakai sistem pembayaran yang instan kayak OVO, GoPay dan lain sebagainya gitu ya, Dana dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ketiga driver ini membuat kolaboratif ekonomi atau sharing ekonomi itu menjadi semakin ya semakin dilakukan oleh masyarakat kita. Nah, berikutnya adalah ada 3 organisasi core dalam sharing ekonomi ya. Jadi yang pertama dari akses ekonominya sendiri, kemudian platformnya, kemudian community base-nya gitu ya. Jadi kalau aksesnya ini dia lebih ke underutilize asetnya. Jadi mengoptimasi apa yang dia punya gitu ya. Semakin banyak apa namanya aset yang nganggur bisa jadi nanti bisa dimanfaatkan untuk orang lain atau pihak yang lain. Kemudian secara platform gitu ya, secara platform sudah banyak sekali platform-platform atau software atau apps gitu ya yang menyediakan proses tersebut, sehingga kita jadi makin mudah gitu ya. Ya banyak hal ya, ada let's say dari sisi Instagram misalnya. Instagram kalau mungkin dulu kita mikirnya cuma majang foto gitu ya untuk gaya-gayaan, sekarang ternyata makin banyak orang yang bisnis dari situ gitu ya. Misalnya nyewain mainan anak, nyewain nyewain kulkas, nyewain apalah semua segala macam ada gitu ya di situ. Belum lagi nanti ada platform kayak misalnya ada Carousel, ada misalnya ada Seva. Ada ya banyak hal platform-platform lain yang sifatnya untuk saling sharing gitu ya. Kemudian ada komunitas ya. Jadi ada yang ada sosial community yang makin kesini makin banyak gitu ya. Bisa jadi teman-teman pasti juga bersinggungan sama komunitas itu. Let's say misalnya komunitas ibadah keagamaan, atau misalnya komunitas mamah-mamah gitu ya,
atau komunitas yang belajar parenting, atau komunitas apa di kelas gitu ya, alumni dari mana dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu yang membuat ketiga kita sebutnya ketiga organizing course-nya ini yang membuat sharing semakin dasarnya itu menjadi semakin kuat gitu ya. Imagine, this is Jack. Jack desperately wants to read the latest bestseller by his favorite writer. Jack, I'm lucky to read it out. However, his neighbor Aaron has the book tucked away on a shelf. He lends it to Jack. Jack can now read the book, and the book is optimally used. Fashion designer Lily finds herself in similar circumstances. Due to a big show in Milan, her sewing machines won't be used for a month. Amber just happens to have received a big contract and could use some extra sewing machines. Now Lily allows Amber to use the machines for a small fee. Amber has the production capacity she needs, and Lily makes some extra money for her machines. John has a construction company with 5 excavators. During the summer holidays, business is slow and he doesn't need them all the time. Stephen owns a road building company. During the hottest days of summer, he has loads of work and could use an excavator. Stephen would like to use one only when he needs it. He doesn't care who owns it. In the perfect situation, John would allow Stephen to use his excavators. The only problem is, John and Stephen have never met. Wouldn't it be great if someone could set them up? This is the reason that Delaga London developed asset sharing. This way, your business can use assets to their full extent, optimize efficiency in a sustainable manner. Asset sharing doesn't stop with excavators or sewing machines. Just imagine what you could share. Company cars, offset printers, concrete mixers, MRI scanners, helicopters, water treatment plants, forklifts, beer bottling systems, equine aqua trainers, 3D printers, asphalt rollers, you name it. Delaga London facilitates everything with asset sharing. All side issues like insurances, fidelity checks, damage claims, and transport will be taken care of. This way you can share your assets easy and carefree. Ya, itu ya. Nah, itu contoh tadi terkait sama asset sharing ya. Jadi ketika teknologi jadi menghubungkan ya, jadi menghubungkan. Nah, tadi kan kita sudah bicara terkait sama 3 core organisasinya ya. Jadi ada access, kemudian ada platform, kemudian ada yang community gitu ya. Nah, ketiganya bisa saling bersinggungan ya. Ada yang punya akses, kemudian ada platform, nanti ada Airbnb, ada Grab, ada Gojek gitu ya. Dia jadi penghubung nih antara yang punya akses dengan platformnya. Maksudnya dia menggabungkan antara platform dengan akses ya, gitu ya. Nah, kemudian ada yang berdasarkan komunitas, kemudian ke platformnya, gitu ya. Nah, itu di sini ada refugeeswork.app contohnya, atau orang di komunitas, kemudian dia ingin memanfaatkan tenaganya untuk disumbangkan, gitu. Bukan disumbangkan ya, dimanfaatkan menjadi extra money, gitu ya. Kemudian ada yang akses ekonomi, kemudian beririsan dengan komunitas, gitu ya. Nah, ini ada Fab Labs, ada Makerspace, ada Repair Cafe dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, ada juga yang menggabungkan ketiganya. Nah, ini contoh yang menarik adalah TaskRabbit. Kalau saya lihat di Indonesia mungkin ini seperti Go Live-nya Gojek ya, TaskRabbit ini. Jadi dia manfaatin komunitas, misalnya orang yang mungkin tunarungu gitu ya dan lain sebagainya, untuk bisa bekerja, mendapatkan akses karena dia dibekali dengan misalnya dengan aset yang bisa di-share, contohnya misalnya mesin pencuci mobil, atau misalnya alat buat
spa di rumah dan lain sebagainya, atau kerimbat di rumah dan lain sebagainya, kemudian disediakan platformnya oleh penyedia platformnya, sehingga jadilah ekonomi di situ. Ya, kita bisa manfaatin orang yang tadinya bukan manfaatin ya, karena secara saling berjasa. Kita lihat ini commercial breaknya TaskRabbit. I have no words. Pictures. TaskRabbit. TaskRabbit. You're a genius. Tasker is here. Hampir sama You kayak don't Google. look like a rabbit. You can do anything when you believe in it. Why didn't I think of that? Jadi memanfaatkan komunitas orang-orang yang ada di sekeliling yang bisa, yang tadi saya cerita ya, mirip kayak Go Live-nya Gojek ya. Jadi bisa memanfaatkan waktu, kemudian memanfaatkan skill, memanfaatkan alat yang dibekali, kemudian dikasih platform, kemudian ada orang yang butuh, kemudian orang bisa bantu itu, gitu ya. I cannot. Ini sharing ekonomi, kita sekarang masuk ke kategori of sharing ekonomi. Di sini kayaknya nanti akan bisa nambah terus ya. Jadi taksonomi of collaborative economy. Jadi ada yang goods ya, ada yang pre-owned goods gitu, nyalain, kemudian custom gitu ya. Custom ini nanti yang menarik ya, ada Quirky dan lain sebagainya. Kemudian ada professional service, kayak Go Live tadi saya bilang. Kemudian ada transportation service ya, loaner vehicle. Kemudian ada office space, place to stay gitu ya. Ini juga terkait sama ruangan. Kemudian money, ada money lending, ada crowdfunding ya. Money lending ini kayak apa namanya? Kalau di Indonesia ada yang menarik. Jadi atau ada yang peer-to-peer lending ya, apa namanya, saling minjemin antar anggota. Jadi kayak arisan ya, jadi kayak arisan. Kemudian kita lihat contoh yang tadi Quirky ini yang custom product ya. Jadi nah ini menarik ya, di Quirky ini kita bisa submit idea, bisa collaborate and earn, kemudian make it real, kemudian bisa di cash in ya. Jadi kita bisa jadi semacam ya, ini macam-macam ya. Jadi bisa apa namanya, ya apapun ya, apa bisa, ini ada buat misahin telur lah, buat ya apapun gitu ya. Nah itu bisa dijual gitu ya. Ini Quirky contohnya. Welcome to Quirky, where we make invention accessible. Today, I'm going to take you through our community invention platform. There are 5 steps your Quirky invention will go through on its way to becoming a store-ready product. Concept, review, development, production, and launched. Once you've set up your free Quirky.com account, you'll start a submission and give us an overview of your brilliant idea. In the first phase, concept, you can keep your submission private or make it public and get help from the Quirky community. Community members are incentivized to contribute in projects that you've shared influence with them. In other words, you're giving them an opportunity to earn more royalties for their help on your project. Once you're comfortable with the details of your invention, click to submit it to the review phase.
While your invention is in the review phase, we'll capture feedback from the Quirky community on your invention to better understand its viability. In this phase, you're no longer able to edit your idea, and the focus shifts to collecting market research and crowdsourcing competitive products to understand your landscape. The Quirky team is also continuously reviewing inventions in this phase, and we're working with our manufacturing partners to identify inventions we feel we want to explore further. Next up is stage 3, development. If your invention made it to this phase, hooray! We think your idea really has potential, and we'll dedicate resources to further develop your concept. This is where we create industrial design sketches and renders, we'll test material prototypes, and we'll do a pricing analysis to understand if your product has a place in the market. We'll be sharing updates with you along the way as your invention is being refined. If after all of this, we believe you found a winner, your invention will move into stage 4, production. This is where your product is being built out at the factory, and it's on its way to hitting store shelves soon. Last but definitely not least is launch. It's time to earn that cash. This is where we'll showcase your invention's full journey, and we'll link to our Quirky shop where shoppers everywhere can buy your invention. Every time your product is sold on store shelves, you earn a royalty. And everybody who helped you create that product, every single one of those collaborators, they earn a royalty too. So everybody wins. So welcome to our Quirky community. Ya, menarik ya. Jadi bisa kita kasih ide, nanti bisa dikolaborasi sama yang lain, kemudian bisa dimanfaatin jadi products. Nah, ini versi satunya waktu itu seperti ini tahun 2014 ya. Kemudian berkembang dari hanya dalam waktu 2 tahun itu sharing ekonominya, honeycomb-nya jadi seperti ini gitu ya. Nah, kita ambil contoh sekarang terkait sama food ya. Kita coba lihat food. Nah, ini ada leftover apps food sharing. Ini contohnya, leftover apps, menarik ya. Kemudian ini ada Blue Apron ya. Ini sekarang kayaknya di Indonesia juga mulai banyak ya. This is the food system. But what if it didn't have to be? What if, a clean slate, pie in the sky, we could just start from scratch? First, we'd grow food differently. Chefs and farmers would plan crops and recipes together to make farmland healthier and grow ingredients that taste better. Then, instead of spending weeks in transit, sitting on supermarket shelves, or going to waste, food would be delivered straight to your kitchen, ripe and ready to cook. That's why, instead of just imagining a better food system, we're building one from the ground up. So you get food that's higher quality, better for the environment, and more delicious. Because food is better when you start from scratch. Jadi ini udah kerjasama sama petani, kemudian nanti dipilihin. Jadi kayak kita ke tukang sayur tuh beli sop-sopan sih sebenarnya ya. Ini cuma dikemas dalam sangat baik. Kalau kita beli sayur kan ke tukang sayur biasanya
instead of tukang sayur itu biasanya menarik ya kalau yang apa namanya, jadi udah sedia satu kantong plastik itu sayur sop, satu kantong plastik sayur asem, satu kantong plastik misalnya sayur lodeh dan lain sebagainya. Nah itu konsepnya sama kayak Blue Apron ini. Jadi udah dipilihin ingredientnya, udah disatuin dalam satu ini, kemudian nanti tinggal dikasih work instruction-nya. Nah nanti di rumah tinggal cemplung-cemplungin, ngikutin instruction-nya, semuanya bisa berjalan gitu ya. Dan ini disebut sharing ekonomi karena dia meng-cut jalur distribusi, kemudian langsung direct dari, ya maksudnya si Blue Apron-nya jadi platformnya, kemudian komunitas petaninya diuntungkan, kemudian masuk ke dalam di refine sama Blue Apron-nya, kemudian di sharing ke customer-customernya Blue Apron, gitu ya. Nah, kolaboratif ekonomi ini juga nanti ke depan itu juga akan membuat menjadi social business revolution. Kenapa? Karena semakin ke sini gitu ya. Dulu kalau old economy itu dikuasai sama company-company besar gitu ya, atau misalnya dikuasai sama segelintir kelompok orang tertentu gitu ya. Nah, makin ke sini baiknya adalah semuanya bisa bergerak menjadi perusahaan ya. Teman-teman even ada di rumah, ada di kosan, itu sekarang bisa bikin perusahaan sendiri gitu ya. Tinggal bikin logonya, pasang di Instagram, pasang di Shopee, pasang di Tokopedia. Misalnya let's say jual pempek atau jual tekwan atau jual macam-macam gitu ya. Terus nanti bisa deliver sendiri ya, tinggal even JNE atau Tiki bisa jemput gitu ya, atau pakai GoSend gitu ya kalau mau same day delivery dan lain sebagainya gitu ya, sehingga membuat yang tadinya old bisnis gitu ya, yang dulu dikuasain sama pokoknya yang bisa jualan itu ya cuma perusahaan-perusahaan besar dan lain sebagainya. Nah sekarang semuanya bisa membuat bisnis gitu ya, opportunity-nya jadi lebih merata karena semuanya menjadi mungkin dengan adanya online payment, dengan adanya social media, dengan adanya sistem delivery yang lebih baik dan lain sebagainya, membuat bisnis menjadi lebih merata gitu ya, dan efeknya sangat bagus buat sosial kita gitu ya. Nah nanti sampai pada tahap di mana kita sebagai perusahaan tidak bisa mencari keuntungan untuk diri kita sendiri ya, karena sharing ekonomi kemudian nanti masuk ke social business revolution itu bisnis kita untuk tidak hanya mensejahterakan diri kita tapi juga nanti akan bisa mensejahterakan misalnya orang yang tidak beruntung di sekitar kita gitu. Kita bisa jadi mempekerjakan mereka. Kita bisa lebih mensejahterakan misalnya let's say petani, nelayan yang dulu underpaid gitu ya. Karena mereka just nggak kebagian margin dari penjualan gitu ya. Nah nanti makin lama marginnya jadi bergeser ke mereka gitu ya, sehingga secara sosial, secara pendapatan itu menjadi lebih merata dan lebih baik. Nah berikutnya adalah impact-nya sharing ekonomi ke bisnis gitu ya. Nah impact-nya banyak ya. Yang pertama membuat makin ke sini perusahaan menyadari bahwa dia bikin produk harus yang bisa di-sharing gitu ya. Banyak sekali sekarang produk yang dulu misalnya bikinnya dia personal gitu ya, makin ke sini bikinnya untuk sharing gitu ya. Contoh yang paling gampang, dulu mungkin kita mengenal teh
botol itu ya cuma single gitu ya. Makin ke sini teh dalam kemasan yang ukurannya 1,5 liter atau 3 liter itu tersedia. Atau misalnya dulu kita makan beng-beng mungkin yang single gitu ya. Makin ke sini orang bikin ya si perusahaan membuat yang bisa di-sharing ke semuanya gitu ya. Dan lain sebagainya gitu ya. Atau buat produk yang bisa dipakai turun-temurun ya. Kan sekarang banyak juga nih, saya kalau perhatiin fashion anak-anak gitu ya. Nah itu durability-nya kita beli satu baju nanti bisa dipakai dari mulai dia lahir sampai usia let's say 3 tahun gitu ya. Tinggal diganti aja kancing-kancingnya gitu ya. Terus nanti bahannya dibuat bagus, makanya harganya mahal gitu ya. Kemudian nanti bisa dilungsurin ke adiknya gitu ya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi apa namanya? It's okay lebih mahal sedikit tapi orang bisa share, orang bisa manfaatin jauh lebih lama dibandingkan dengan produk itu yang seharusnya gitu ya. Kemudian perusahaan jadi bikin sekarang makin making connection ya. Jadi apa namanya brand yang cara mengkomunikasikan produknya itu menjadi lebih humanis gitu ya. Kemudian ya karena tadi bisa di-sharing, kemudian bisa dijual bahwa ini tahan lama, kemudian bisa dipakai berulang kali dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian brand makin ke sini juga makin membuat komunitas masing-masing gitu ya. Let's say misalnya orang yang suka ke gym, kalau kita punya produk yang sangat oke untuk orang yang olahraga gitu ya, nah kita pasti akan ngedeketin komunitas-komunitas misalnya senam sehat atau misalnya komunitas gym tertentu dan lain sebagainya atau komunitas CrossFit apalah segala macam gitu ya. Kita bangun komunitas di situ. Atau yang produknya untuk anak-anak, untuk mamah-mamah gitu ya. Nah, kita bangun engage, bikin komunitas di situ gitu ya. Sehingga membuat brand itu melebur atau produk yang mau kita jual itu melebur dan direkomendasikan oleh komunitas tersebut gitu ya. That's why makanya kalau teman-teman perhatiin makin ke sini brand itu makin banyak yang ya memang dia bikin komunitas atau kerjasama dengan komunitas tertentu untuk membuat positioning brandnya. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, relationship kemudian impact-nya ke korporasi gitu ya, adalah buy one and share many. Kemudian tadi durable, ya. Kemudian customer itu trust each other ya. Jadi karena dia dalam komunitas, kemudian kita kan pasti lebih dengerin apa yang teman kita katakan tentang satu produk dibandingkan dengan perusahaan itu yang bilang gitu ya. Karena semua kecap pasti nomor 1 gitu ya. Kemudian semua semua makanan pasti menyebutnya dirinya yang paling enak gitu ya. Tapi kalau kita udah in touch sama teman kita, apalagi geng kita gitu ya, kalau dia coba deh ini, pas enak banget loh segala macam. Nah kita pasti mau nggak mau beli. Apalagi teman kita yang jualan langsung gitu ya, pasti kita kepengen nyoba karena kita udah percaya, wah teman kita yang bikin ini pasti enak, pasti sehat, pasti nggak ditambahin zat yang macam-macam gitu ya, karena kita tahu dia sebagai pribadi seperti apa gitu ya, dan
sehingga membuat kita menjadi lebih percaya sama orang gitu ya. Sekarang dengan adanya pandemi ini kan juga makin teman-teman mungkin juga jadi lebih sering beli produk teman-teman kita gitu ya. Saya perhatiin juga, let's say misalnya contohnya saya sendiri, ada teman misalnya yang jualan frozen food bikinan sendiri gitu ya, nugget segala macam, sosis dan lain sebagainya. Karena kita tahu dia bisa bikin dan bikinannya enak karena pernah main ke rumahnya, kemudian dia jual pas sekarang, ya pasti kita beli gitu ya. Atau kemudian ada teman kita yang dia penulis, dia nulis buku dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian karena kita tahu dia teman kita dan ya pasti orang nggak banyak beli buku di masa pandemi ini gitu ya. Tapi karena kita tahu dia teman kita dan kita tahu hubungan kita baik dengan dia, ketika dia nyawarin buku yang dia baru tulis, ya kita pasti akan beli gitu ya. Ya itulah, maksudnya karena kita sebagai sesama customer, kita percaya gitu ya satu sama lain gitu ya. Apalagi dalam satu geng komunitas kita. Nah, berikutnya, what can a company do? Nah, ini nanti yang saya minta jelasin di UAS ya. Jadi teman-teman, kalau ini kan bocoran nanti biar teman-teman bisa lebih baik bersiap. Nanti coba apa namanya? Jadi ini ada framework 3 triangle ya. Ada product, service, sama marketplace gitu ya. Nah, dalam sharing ekonomi ini, company bisa bertindak macam-macam gitu ya untuk apa namanya antisipasi adanya sharing ekonomi dari yang tadinya jualan biasa dan lain sebagainya, ya bisa jadi makin lama kita harus terus berubah gitu ya. Dan triangle ini menurut saya bisa menggambarkan dan masih relevan sampai sekarang gitu ya, walaupun ini ditulis di 2013, bahwa company bisa bertindak sebagai yang menghasilkan products gitu ya, kemudian bisa menghasilkan service ya, atau dia bisa sebagai marketplace-nya gitu ya. Nah, nanti kita tinggal kombinasikan ya. Yang tadinya bikin produk, oke, sekarang saya bisa bikin service juga. Let's say misalnya kalau teman-teman kemarin ada yang bikin produk symbiotics gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah dijual produknya, nanti bisa juga dibantu dianalisis konsumennya seperti apa, sehingga bisa ngasih masukan, saran, dan lain sebagainya dalam memperbaiki kualitas kesehatan si customer gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Atau sebagai marketplace ya, jadi yang tadinya jualin produk aja, kemudian bikin platform ya, bikin apa namanya, bikin sarananya untuk apps-nya, bikin apps-nya gitu ya. Sehingga customer bisa lebih terhubung sama produk kita dan kita bisa memberikan service lebih baik. Nanti saya jelasin lebih detail di slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh apa namanya, bagaimana si supermarket ya itu ya mungkin kalau sekarang kita nganggapnya cukup biasa ya, maksudnya kita belanja nitip gitu ya, atau sekarang beli ya kalau zaman dulu kan kita beli ke supermarket ya kita jalan sendiri ke supermarket, kemudian kita milih sendiri dan lain sebagainya. Tapi sekarang ya semua bisa diwakilkan ya. Even sekarang wisuda aja juga rencananya mau diwakilkan ya. Jadi wisudanya online ya. Nah, kalau kita ya mungkin zaman dulu kita belum kepikiran tuh belanja di belanjain, kemudian
dan lain sebagainya gitu ya. Tapi dengan adanya teknologi, mungkin teman-teman ada yang pernah pakai Simply Fresh atau even sekarang aja ya, saya kalau ke Indomaret aja sekarang udah males gitu ya. Tinggal pesan, maksudnya males buat milih-milih barangnya ya. Jadi nanti tinggal pesan di apps-nya aja, bayar online. Kita begitu datang sampai ke Indomaret, tinggal ambil. Kalau misalnya barangnya nggak ada, nanti dikembaliin langsung sama si tellernya itu, kemudian kita langsung pulang. Jadi ke Indomaret sekarang nggak nyampe 5 menit gitu ya. Kalau dulu bisa sampai 15 menit, 20 menit di Indomaret gitu ya. Karena sekalian window shopping. Dengan kondisi sekarang kayak gini, kita benar-benar cuma tinggal ya semacam udah disiapin dulu, terus nanti diambil gitu ya. Nah ini juga menarik ya. Jadi nah nanti ini juga sebagai insight buat teman-teman ya. Ini tadi contohnya yang Everybody needs fresh food. That's why we deliver it to your door. Just shop from any of your favorite stores and we'll do the rest. Browse every product you can imagine. Even that organic, antioxidant, gluten-free, fair trade honey from the farm over the hill. Yeah, that too. Your order is hand-picked by a professional human, unlike the other guys. Enjoy exclusive deals only on Instacart and get your groceries delivered today or whenever you want it. Download the app and get your groceries delivered today. Everybody. Ya itu udah banyak ya sekarang. Gitu. Jadi nah teman-teman bisa manfaatin produknya teman-teman bisa dipesan di berbagai apps yang tadi gitu misalnya. Itu juga menarik tuh, kerja sama apps yang komunitasnya kuat ya. Mungkin kalau teman-teman dulu tahu Lemonilo dulu, sebenarnya Lemonilo dulu nggak sekomersial sekarang ya. Dulu Lemonilo itu awalnya dari komunitas ya. Kemudian komunitas itu bikin platform jual makanan yang hanya sehat, yang sehat banget gitu ya. Dikurasi di situ, nggak langsung ya, memajang produknya. Nah kemudian akhirnya makin lama makin besar gitu ya. Dan lain sebagainya ya. Jadi coba di scan, nanti pas masukin produk, jadi nggak cuma mainstream platform, tapi kalau bisa masuk ke platform yang sifatnya lebih ke komunitas, spesifik di area tertentu, spesifik di komunitas tertentu, itu akan membantu penjualan dari bisnis teman-teman, gitu ya. Nah, di bagian manufacturing, ya, di bagian manufacturing itu juga kita mesti memikirkan strategi buat di sharing ekonomi ini. Kenapa? Karena kalau kita nggak pikirin, biasanya, iya, maksudnya nanti kita akan tergilas sama keadaan gitu ya. Nah, jadi kita harus perhatiin nih nature produk kita seperti apa, kemudian value chain-nya itu seperti apa gitu. Kemudian economic-nya kita perlu buat skalanya seperti apa gitu ya. Kemudian demand-nya juga seperti apa. Jadi nanti bisa di-customisasi ya. Kita mungkin nggak ya bikin misalnya produk yang cara produksinya benar-benar customize per customer kita gitu ya. Atau men-serve benar-benar ya begitu ada order baru kita buatin gitu ya. Jadi selalu fresh from the oven gitu misalnya. Dan lain sebagainya ya. Itu kita harus dalam memanufacture sesuatu produk kita, nah itu kita harus coba perhatikan sampai situ. Nah, ada juga yang disebut namanya additive atau ubiquitous manufacturing. Nah, ini juga menarik ya sebagai salah satu solusi. Jadi ilustrasinya seperti ini. Dan ini ada juga di jurnal ya, salah satu jurnal. Perusahaan Lego, contohnya yang sudah masuk ke dalam jurnal tersebut,
perusahaan Lego itu tahu bahwa semakin lama orang bisa bikin 3D printing itu ada di mana-mana. Ya. Nah, that's why makanya si Lego kan sebenarnya sesuatu yang dia bisa ditiru ya. Nah, akhirnya si Lego ini dia bikin bisnis, dia kerjasama dengan main producer 3D printing factory gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau ada pesanan dari area situ, yang membuat adalah si 3D printing manufacturer tersebut gitu ya. Tentunya dengan setelah quality dan lain sebagainya juga di-assess sama si perusahaan Lego tersebut gitu. Nah, tidak perlu membuat satu let's say misalnya dikumpulin semua demand dari Asia Pasifik kemudian dibikin satu pabrik di situ gitu ya. Itu risikonya sekarang menjadi terlalu besar. Apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini, dan kita juga nggak tahu ya setelah COVID-19 ini ada pandemi apa lagi di kemudian hari gitu ya. Nah, itu membuat kita punya satu fasilitas yang sangat besar untuk men-serve berbagai market, itu menjadi sangat berisiko gitu ya. Nah, sehingga kita akhirnya membuat lebih baik sedikit-sedikit di berbagai tempat, kemudian yang di berbagai tempat itu bisa men-serve local market yang ada di situ. Itu jauh lebih jauh lebih resikonya jauh lebih kecil gitu ya. Nah, additive ini jadi yang disebut additive adalah ya manufacturing-nya ditambahkan sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Sedangkan ubiquitous adalah setiap sel, jadi kita menggambarkan setiap pabrik itu seperti satu sel ya. Dan setiap satu selnya itu dia bisa berperan seperti ya satu manufacturer gitu ya. Sehingga satu pabrik yang kecil-kecil tadi dia bisa men-serve langsung market yang ada di situ. Tadi kita bilang saya bilang bahwa dengan adanya social and mobile enable ini semakin corporate gitu ya, itu semakin tertarik dengan sharing ekonomi, kemudian nanti tertarik dengan social business gitu ya. Karena tadi saya cerita makin lama orang bisa jadi makin nggak peduli brandnya apa, tapi justru yang paling peduli adalah dia siapa yang bawa customer experience, teman-temannya yang lain ngomongnya seperti apa gitu ya, dan sebagainya. That's why makanya kita untuk mungkin sekarang kalau saya nggak tahu ya, kalau saya sendiri gitu ya, misalnya let's say misalnya tisu gitu ya, tisu closet gitu ya, saya nggak peduli tuh mereknya apa gitu, merek A, B, C, D, E gitu ya, nggak terlalu peduli gitu ya. Nah, banyak produk yang akan jadi seperti itu gitu ya. Jadi nama brand semakin lama tidak terlalu penting, tapi justru bukan tidak terlalu penting ya, maksudnya kontribusinya tidak sebesar dulu gitu ya, tapi justru yang lebih penting adalah bagaimana rekomendasi teman kita, bagaimana rekomendasi sahabat kita terhadap brand tersebut. Nah, segmen terakhir adalah bagaimana kita bisa beradaptasi dengan COVID-19, terutama di sharing ekonomi ini. Nah, kita lihat sharing economy services ini di di survei ya, ini di US, surveinya baru aja.
di bulan kemarin gitu ya. Nah ini sebenarnya lebih banyak nggak sih orang yang pakai gitu ya sharing economy services? Ternyata nggak terlalu banyak gitu ya. Justru malah sama atau less than before gitu ya. Less than before-nya jauh lebih banyak dibandingkan dengan more than before-nya gitu ya. That's why makanya nanti kita lihat coba berita ya. Airbnb ini valuasinya drop ya dari 31 billion dolar kemudian turun jadi 26 billion dolar ya. Jadi karena ya orang nggak banyak yang travel, kemudian merasa bahaya kalau misalnya dia tinggal sama orang tertentu gitu ya dan nggak tahu itu orangnya safe atau enggak dan lain sebagainya gitu ya. Nah tapi Airbnb dia ternyata juga bisa beradaptasi yang tadinya short term sekarang dia lebih jual yang atau nyewain yang lebih long term. Long term di sini let's say misalnya lebih dari 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun dan lain sebagainya gitu ya. Uber ini juga yang salah satu yang terkena dampaknya. Yang tadinya harga sahamnya 40 US dollar di 5 April kemarin sahamnya turun jadi 20 dolar gitu ya, turun setengahnya. Dan kita bisa lihat ya memang saham-sahamnya banyak yang anjlok, terutama saya baca baru lagi yang kemarin yang sangat merugi adalah si SoftBank ya. Dia SoftBank itu investor dari Jepang. Dia sangat terpukul karena punya bisnis WeWork ya. Itu dia sharing space, office space ya. Nah itu dengan kondisi COVID-19 kayak begini orang jadi lebih ya nggak perlu nyewain kantor karena orang juga udah nggak ada yang ke kantor gitu ya. Orang sekarang semua kerjanya di rumah gitu ya. Jadi valuasinya jadi sangat anjlok gitu ya. Nah, tapi ada di China ini Hello Bike gitu ya, bike sharing itu jadi meningkat ya demand-nya yang tadinya 3 km apa namanya jadi lebih panjang 3 km dari biasanya tripnya ya. Ini karena orang udah mulai menghindari public transport gitu ya. Kemudian kepengen lebih sehat. Akhirnya orang lebih pada banyak yang pengen naik sepeda gitu ya. Jadi pandemi ini jadi membuka opportunity baru ya. Apa namanya yang tadinya dan makin meningkatkan sekarang lebih ke ini ya, yang tadinya pseudo sharing sekarang jadi lebih ke true sharing disebut di banyak artikel yang menyebutkan seperti itu ya. Jadi benar-benar ke grassroots-nya, ke core-nya komunitas, kemudian peer-to-peer trust ya. Jadi sesama komunitas trust-nya jadi semakin meningkat gitu ya. Nah itu yang mendasari sharing ekonomi masih tetap berlanjut, tetap berjalan. Kemudian apa namanya iya kita masih tetap saling membutuhkan. Hanya memang menjadi lebih trust sesama komunitas itu menjadi lebih terasa. Kita lihat video berikut ini ya. Ini For the first time ever, gig workers will receive unemployment benefits that are typically reserved for full-time employees from the coronavirus stimulus package. But I wanted that to be a nice thing. It marks a milestone for the sharing economy and millennials, who make up the largest living generation, known for preferring access and experiences to ownership, fueling the rise of companies like Uber. But does social distancing fit into that trend? One expert says it might not have such a negative impact. Often this kind of shock to the system, this kind of crisis,
can catalyze or even accelerate an ongoing change. A new Ipsos poll for Newsy found that over half of consumers who engage in the sharing economy are using services less frequently now. But the survey also found that only 27% say they're less likely to use them even after the coronavirus is contained. The challenge lies within the intention. Sharing instead of buying at a time when face-to-face interaction is discouraged. But some sharing economy companies could gain new customers because of that. There's a potential set of people who may not have actually sort of taken the leap to ordering their food from a restaurant through a platform or ordering a meal kit. And they are doing that now because of the quarantine. And so this may sort of change their behaviors even post-quarantine as they've gotten used to a new way of getting their their food delivered. The pandemic also raises questions for the sharing economy's labor force. Millions of Americans have already filed for unemployment insurance, making gig work appealing despite the safety risks. In an environment where you have 20% unemployment, if the only way that you can earn income is to find gig employment, I do think you would see people move in that direction. As big sectors like travel and retail bleed jobs, unemployed Americans could look to gigs like driving for Lyft or delivering for Postmates for extra income. But Fitzpaine sees a bigger challenge that still needs to be addressed. The crisis highlights, the workers and the kind of disconnection that they have to, traditional benefits that provide some degree of security and stability. For Newsy, Bianca Ficini, outside Washington, D.C. Ya, gitu ya. Jadi, tadi kita lihat yang growing ada beberapa sektor ya. Contohnya memang yang bisa menggantikan complementary yang public transport gitu ya contohnya. Kemudian supporting home cooking and do it yourself ya, DIY. Ya, jadi tadi kayak semacam Blue Apron, kemudian dan lain sebagainya itu membangun karena orang quarantine, kemudian butuh supplier ya. Pasti di rumah kan butuh supplier ya untuk masak dan lain sebagainya. Nah, yang menggarap di sisi itu akan baik gitu ya bisnisnya. Kemudian yang tentu saja yang membantu build komunitas gitu ya, itu juga akan berkembang. Kemudian yang terkait sama environment, kemudian relationship sama trust, kemudian sama safety ya. Safety ini sekarang juga jadi sangat safety dalam hal kesehatan ataupun safety ya, keamanan ya, itu juga menjadi peluang. Nah, yang mau tadi saya tambahkan adalah tadi kan kita bicara tiga triangle ini ya, ada products, marketplace sama service. Nah, dari inventure.id ini ada beberapa hal yang teman-teman bisa mengadjust strategi company-nya ya. Yang pertama mungkin dari sisi products ya. Kita bisa ubah dari menjadi value innovation. Contohnya Corona bundling kit gitu ya. Nah, itu juga banyak nih sekarang yang jual nih. Misalnya yang tadinya parcel makanan sekarang parcel Corona bundling ya, ada hand sanitizer. Nah itu teman-teman bisa jual atau let's say misalnya beli paket apa nanti dapat masker dan lain sebagainya, atau dapat hand sanitizer dan sebagainya ya. Atau yang menarik sekarang banyak yang bikin jadi kopi jadi ya, itu juga value innovation ya. Jadi bikin jadi stok di rumah jadi banyak ya, nggak perlu berulang kali pesan, nggak perlu berulang kali berhubungan sama orang dan lain sebagainya ya. Kemudian product innovation ya, yang tadinya jualan hand body sekarang jualan buat ya. Itu ada berapa? Seingat saya Nivea juga salah satunya ya. Nivea sekarang punya hand sanitizer
yang aman bagi kulit Anda misalnya, dan lain sebagainya ya. Product innovation ini macam-macam. Ya, nanti teman-teman juga bisa menghubungkan dengan COVID-19. Kemudian promotion innovation ya, dari segi produknya sama tapi cara mempromosikannya berbeda ya. Misalnya dengan cara jaga jarak atau di rumah aja gitu ya. Nah, itu makin mempositioning. Nah, ini contohnya menarik ya, di let's say misalnya di line up-nya Nutrifood deh, Tropicana Slim gitu ya. Kita dulu menganggap bahwa produk-produk supporting kayak misalnya kecap, kemudian jam gitu ya, kemudian chocolate spread dan lain sebagainya gitu ya. Itu satu hal yang niche banget gitu ya. Tapi ternyata dengan orang semakin banyak di rumah gitu ya, kita bisa campaign, ya kamu bisa tetap lebih sehat di rumah gitu ya. Dan somehow it works gitu ya. Promotional itu it works. Sehingga membuat sekarang semua produk-produk yang supporting jadi makin diminatin sama konsumen gitu ya. Dan sebagainya ya. Nanti teman-teman juga bisa mengadjust nih. Mulai dari sekarang mungkin bisa dipikirin, jadi nanti pas ujian, nanti bisa langsung dituangin di dalam kertas ujian. Atau service ya. Service ini contohnya bisa dari channel innovation ya. Channel innovation dari delivery, kemudian bisa on demand ya. Jadi baru dibikin saat itu gitu ya. Kemudian service innovation-nya ada contactless, kita bisa bilang ini pokoknya tidak disentuh sama orang sama sekali gitu ya. Jadi contactless, kita bikinnya tidak tersentuh sama tangan manusia gitu ya. Itu juga jadi salah satu service gitu ya. Atau tadi yang channel innovation yang on demand tuh misalnya service-nya bisa dilakukan di rumah Anda ya. Tadinya kan kita cukur rambut misalnya di salon gitu ya. Nah, sekarang bisa kita datang ke rumah. Nanti kita pakai baju hazmat suit itu gitu ya. Nanti dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian digital innovation ya, bisa virtual sport. Ya sekarang banyak nih yang even sekarang istri saya ikut subscription virtual sport ya. Jadi guru olahraganya kita bayar, nanti pakai Zoom, nanti olahraganya bareng-bareng di Zoom atau di Skype dan lain sebagainya. Nanti dikasih aksesnya hanya orang-orang yang bayar ke instruktur itu gitu ya. Itu juga jadi menarik ya. Jadi banyak hal yang bisa diberdayakan ya. Kemudian marketplace ya, supply chain innovation ini online ini udah pasti ya. Sekarang orang makin males ke luar segala macam gitu ya. Walaupun nanti pemerintah bilang new normal, menurut saya kalau nggak terpaksa banget, orang pasti udah mulai mindset-nya udah mulai berubah gitu ya. Nggak kayak dulu lagi pasti gitu ya. Mall-mall mungkin walaupun udah buka paling cuma ya mungkin nggak akan seramai waktu sebelum pandemi gitu ya. Karena ya orang tetap aja masih parno sampai vaksinnya itu ditemukan gitu ya. Kemudian UX innovation ya. Ada UX nih, user experience ya, user experience innovation. Jadi ada online assistance atau misalnya ada banking online gitu ya. Ya semua bisa dilakukan secara online. Even hal-hal yang dulu mungkin nggak bisa dilakukan online, even pemerintah sekarang juga sudah mulai membangun itu secara online gitu ya sekarang ya. Ngurus-ngurus macam-macam itu bisa online gitu ya. Kemudian collaborative innovation ya, misalnya crowd scientist ya. Jadi bikin memetakan gen
si COVID-19 gitu ya. Nah sekarang makin umum gitu ya. Kemudian model bisnis innovation ya. Jadi mulai pakai apps, kemudian orang belanjanya nggak lagi di supermarket yang besar tapi lebih ke minimarket gitu ya. Kemudian pakai sistem AI ya. Sekarang kalau ngecek kesehatan, saya pernah coba ada namanya Prixa ya, PRIXA ya. Itu kita bisa tinggal masukin simptom yang kita rasain apa, nanti dia dengan AI-nya dia bisa ngasih tahu kurang lebih kita akan seperti ini. Nanti mau dihubungin sama dokternya atau enggak dan lain sebagainya itu lewat AI tadi gitu ya. Dan macam-macam gitu ya. Nanti teman-teman ada yang mau PDF-nya dari ini nanti saya share di saya share di ini ya di email. Nanti saya share ke ketuanya, nanti teman-teman bisa sambil baca juga. Gitu. Oke, kayaknya itu yang bisa saya sampaikan. Dari teman-teman ada pertanyaan? Kalau nggak ada, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan kita sudahi. Sekali lagi terima kasih. Sampai berjumpa di kemudian hari. Keep in touch. Semoga ilmu yang knowledge tadi yang sharing yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih Pak Gali. Pak Gali, sama-sama. Ya. Untuk recordnya ini nanti bisa di-share juga nggak ya Pak? PPT-nya ya? Record Teams-nya nggak boleh ya Pak? Hehe. Oh, record Teams-nya boleh. Nanti saya share saya kasih link YouTube-nya nanti ya. Baik, terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama semua. Terima kasih semuanya. Yo. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak.